Kembali bersama kami dalam Prime Time dan kita masih terhubung bersama dengan pengamat kebijakan publik, ada Agus Pambagio. Kembali lagi Mas Agus, bahwa tadi ya salah satu masalah terkait dengan sistem pembagian ini terkait dengan verifikasi data, siapa yang harus menerima bansos ini, bahkan ada tumpang tindih data, balik lagi ada ambigunya peraturan yang ada. Nah, Anda melihat, paling tidak kita lihat data-data yang ada saat ini Anda apa memang harus diperbaiki lah paling tidak dalam hal ini, atau apa yang harus diperhatikan? Saya selalu katakan, untuk pemberian bantuan sosial kita harus punya single identity number, data yang di IKTP itu. Sayangnya IKTP dikorupsi dan sampai hari ini belum beres data itu. Ya, harusnya kalau IKTP itu datanya lancar, tidak dikorupsi, kita bisa tahu real time data. Siapa yang miskin, siapa yang perlu dibantu, alamatnya di mana, tinggal dikirim. Seperti yang terjadi di Cina, terjadi di tempat lain, di Singapura, di Malaysia, itu datanya jelas. Nah, kita itu nggak beres-beres itu data. Sudah berapa tahun itu IKTP. Selagi itu tidak beres, data itu tidak akan pernah beres. Karena pasti ada yang double, pasti ada yang kurang, dan sebagainya. Makanya saya katakan, untuk sekarang sudahlah. Kita semua tutup mata, yang dapat double itu rezekinya, yang tidak itu harus diusahakan. Karena datanya itu sama sekali tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Berbeda-beda. Tadi kan Pak RT dari beberapa RT di Bekasi sudah menyatakan. Ya. Nah, ini kita juga tahu tadi ada beberapa model bansos yang diberikan. Ada mulai dari bantuan sosial berupa sembako, kemudian tunai, lalu ada juga BLT. Nah, ini jumlahnya kurang lebih Rp600.000 untuk per bulan untuk satu kakak. Menurut Anda, dan ini akan diberikan untuk selama 3 bulan. Menurut Anda cukupkah Rp600.000 itu? Kalau Anda tanya cukup, ya susah saya bilang cukupnya. Itu tentu akan pasti kurang. Bayangkan 600.000 makan ada sembako sebulan itu cukup kalau 4 orang saja berapa. Jadi pasti tidak cukup, tapi harus cukup-cukupan. Tentu harus ada bantuan lain, apakah itu dari pihak swasta ataukah itu dari pihak masyarakat sekitar. Seperti tempat kami tinggal, saya tinggal, kita bergotong royong semua warga yang masih mampu untuk memberikan makan. Karena kita sudah sebulan ini bergotong royong karena bansosnya kan baru akan datang tempat saya hari Rabu. Jadi apa yang harus dilakukan? Ini kita juga harapkan bahwa bansos yang bahkan Presiden juga mengatakan bahwa penyaluran bansos ini harus dikontrol ketat dan dipastikan sampai kepada warga yang membutuhkan atau tepat sasaran. Apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus bertanggung jawab memang agar bansos ini tepat sasaran sebenarnya, Mas Agus? Ini ada suara masuk jelas double-double. Ya, Mas Agus, ini saya ulangi bahwa kita tahu bahwa Presiden berharap bansos ini tepat sasaran tentunya kepada orang yang memang membutuhkan. Tapi kalau kita lihat apa yang memang harus dilakukan ini agar memang tepat sasaran, siapa yang memang harus bertanggung jawab dalam hal ini? Mas Agus. Saya kurang clear tadi pertanyaan Anda karena double-double suaranya. Ya, jadi intinya bertanggung. Oke, jadi ini intinya gini Mas Agus, bagaimana caranya agar bansos ini tepat sasaran menurut Anda sesuai dengan apa yang memang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo? Aduh, saya nggak dengar suaranya terus terang ini double-double. Ya, jadi maksud saya gini, ini bansos sekali lagi sangat tergantung pada data. Kalau datanya tidak benar, pasti akan salah. Dan data ini pasti akan salah karena data dari IKTP yang real time itu belum ada. Nah, jadi siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab negara. Jadi sekarang ini saatnya negara memberikan makan pada warganya yang terdampak COVID-19. Janganlah pelit. Ya, uang itu ada. Jangan dipakai, jangan pusing-pusing, sudahlah. Jangan, anggarannya nggak ada karena kita harus pindah ibu kota misalnya. Jangan lupakan pindah ibu kota. Sekarang kasih makan dulu masyarakat. Itu saja jawaban saya. Baik. Terima kasih Mas Agus Pambagio telah bergabung bersama kami. Pemirsa, Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Nggak dengar suaranya.